Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Suara Desa, khususnya kepada TPP di Kabupaten Jombang dan TPP se-Indonesia. Pada malam tahun baru ini kita memiliki kesempatan yang luar biasa, karena pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan Menteri Desa PDT RI Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar. Para sahabat desa, marilah kita perdengarkan tentang apa fenomena yang sedang dialami oleh TPP di tahun 2023 sebagai bahan evaluasi kita di tahun 2024. Kepada Bapak Menteri kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa yang saya banggakan, utamanya para TPP, para pegiat desa, para pemerhati pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang saya hormati dan saya banggakan. Saya bersyukur pada malam hari ini, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2023, dalam rangka menyongsong awal Januari tahun 2024, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, sahabat-sahabat dari TPP untuk melakukan refleksi terkait dengan perjalanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di tahun 2023, khususnya yang terkait dengan kerja-kerja dari tenaga pendamping profesional. Sahabat desa yang saya banggakan, ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini. Yang pertama, tentu terkait dengan positioning tenaga pendamping profesional. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa positioning tenaga pendamping profesional ini masih sering kurang pahami secara utuh. Contoh, ketika kita bicara tentang urgensi tenaga pendamping di dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terlebih ketika kita sudah bicara tentang pergerakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada level desa mandiri, yang seakan-akan ketika desa sudah mandiri tidak perlu lagi ada yang namanya tenaga pendamping profesional. Ini yang sama dengan positioning. Padahal menurut saya, sahabat desa, justru terbalik cara berpikir, bahwa ketika desa sudah mandiri tidak diperlukan lagi tenaga pendamping profesional. Menurut saya justru seharusnya semakin diperkuat yang namanya tenaga pendamping profesional itu untuk desa mandiri. Kenapa demikian? Pertama, ketika kita bicara indeks desa membangun pada konteks yang sangat normatif, kita bicara tentang desa sangat tertinggal dan tertinggal, hampir seluruh fokus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu pada segmen infrastruktur desa. Hampir semua. Jika seluruh potensi dan energi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur desa. Itu sangat sesuai dengan kondisi yang seharusnya ada memang. Karena pada awal-awal digulirkannya dana desa, tidak ada satupun desa di Indonesia yang memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan penataan di bidang infrastruktur desa karena keterbatasan anggaran dari APBD kabupaten. Dan pada saat itu semua desa sangat tergantung kepada APBD kabupaten. Nah, setelah dana desa digulirkan, maka desa-desa mulai melakukan upaya-upaya untuk percepatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan infrastruktur desa. Nah, pendampingan terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur desa itu sesuatu yang tidak terlalu berat. Karena apa? Konkret, urusannya sangat detail, sangat teknis.
bangun jalan poros desa, bangun jalan akses untuk pertanian, bangun irigasi tersier, bangun ini itu dan seterusnya, sangat teknis. Tapi ketika sudah bergerak menuju desa berkembang maju, bahkan desa mandiri, tugas dan tanggung jawab pembangunan desa sudah sangat lebih kompleks lagi. Karena kita sudah harus betul-betul menekankan pada pemberdayaan dan pembangunan. Nah, konteks pemberdayaan ini menjadi lebih maksimal. Karena apa? Desa ketika sudah mandiri, meskipun nanti ukuran mandiri harus dilakukan perubahan-perubahan tertentu, maka fokus pikiran kita adalah urusan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Bukan lagi serta-merta urusan infrastruktur. Nah, ketika bicara terkait pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM, ini sudah bicara sesuatu yang sangat abstrak, yang sangat kompleks, yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk partisipasi masyarakat harus semakin ditingkatkan. Nah, disinilah peran tenaga pendamping profesional harus juga ditingkatkan. Bukan sekedar positioningnya, tapi kapasitasnya juga harus ditingkatkan. Nah, ke depan, sahabat desa, di 2024, kita akan bergerak menuju ke sana dengan terus memikirkan bagaimana peningkatan dana desa. Karena semakin kita bicara peningkatan SDM dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, berarti kita bicara harus lebih banyak lagi dana desa yang digulirkan. Karena tanggung jawabnya menjadi semakin abstrak, semakin kompleks, dan melibatkan seluruh warga masyarakat. Di sini negara harus betul-betul hadir, bukan hanya anggarannya, tapi juga pengelolaannya, pengawasannya, pendampingannya. Di sini warga masyarakat harus betul-betul terlibat, tidak boleh ditinggalkan. Inilah konsep utama di dalam SDGs desa, no one left behind. Tidak boleh satupun yang tertinggal. Apalagi ketika kita membangun konsep peningkatan dana desa. Dana desa memang harus ditingkatkan, tapi juga harus selektif. Salah satu ukuran yang harus menjadi dasar peningkatan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka harus semakin tinggi dana desa dilibatkan, disalurkan. Kenapa? Karena semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin transparan dana desa dikelola. Semakin banyak, semakin mudah dimonitor. Semakin banyak pihak-pihak yang mengawasi, mulai dari perencanaan, kemudian pengambilan kebijakan di dalam APBDes, sampai pada pelaksanaan pembangunannya, utamanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kalau partisipasi masyarakatnya nggak bagus, tidak bisa. Dana desa tidak bisa digulirkan terlalu banyak. Bahaya. Kenapa? Di situ ada eksklusivitas pemerintah desa. Tidak boleh. Pemerintah desa tidak boleh eksklusif. Tantangan terberatnya adalah inklusivitas. Kenapa? Harus kita kembalikan kepada filosofi pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah masyarakat yang berpemerintahan. Desa adalah pemerintahan yang berbasis masyarakat. Dua hal ini harus menjadi pegangan utama di dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sini bedanya antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten sampai ke atas. Masyarakat yang berpemerintahan, pemerintahan yang berbasis masyarakat. Disitulah bedanya kemudian. Kalau APBD kabupaten cukup diselesaikan oleh DPRD dan bupati, maka APBDes tidak cukup diselesaikan oleh kepala desa dan DPD. Tapi harus melibatkan seluruh keterwakilan masyarakat. Inklusivitas harus dikedepankan. Supaya apa? Supaya dana yang digulirkan ke desa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat desa, direncanakan bersama-sama dengan masyarakat desa, dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat desa, diawasi bersama-sama. Semakin banyak pengawasan, semakin banyak melibatkan warga masyarakat, maka semakin transparan dan semakin kecil ruang gerak pemerintah desa untuk melakukan penyimpangan. Di sini yang diuntungkan adalah kepala desa. Kepala desa akan selamat dari berbagai permasalahan korupsi. Kenapa? Karena semua dana desa dikelola dengan transparan. Nah, inilah yang harus kita songsong di tahun 2024 dengan mendasarkan pada kondisi positioning tenaga pendamping
profesional. Kuncinya juga satu bagi pendamping, terus meningkatkan kapasitas, meningkatkan kapabilitas, baik dalam melibatkan masyarakat maupun di dalam mendampingi pengelolaan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Saya kira itu sahabat desa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat berjuang untuk desa-desa Indonesia. Selamat tahun baru 2024, kita buka lembaran baru, kita lakukan perubahan-perubahan untuk hal-hal yang memang harus dirubah. Dan kita pertahankan kebaikan-kebaikan, keberhasilan-keberhasilan yang memang harus dipertahankan. Sukses dan bahagia selalu untuk para tenaga pendamping profesional desa. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang disampaikan oleh Gus Menteri perihal resolusi tahun 2024 bagi TPP atau tenaga pendamping profesional. Dari saya, Muhammad Mukhlis, undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya desa, desa bisa.